Salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus memenuhi kita. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan sebelum berdoa. Ada cerita yang bagus yang bisa kita renungkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang judul kali ini adalah hampir sama dengan yang sudah lalu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang hati-hati sebab iman kita bisa tercuri, kepercayaan kita bisa tercuri, Bapak Ibu Saudara yang. Nah, ini salah satu contoh yang saya renungkan dari firman Tuhan. Sepertinya kita di dalam pelayanan, sepertinya kita masih eh, serius dekat dengan Tuhan, kita masih juga eh, melayani, tetapi sesungguhnya iman, kepercayaan kita atau Tuhan tidak di dalam hidup kita. Nah, ini berbahaya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi, saya berharap setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama ini, kita ngecek sama-sama apakah kita ini melayani dekat dengan Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan sudah tidak punya ruang dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan itu eh, kita introspeksi bersama-sama. Belum tentu orang yang beraktivitas, orang yang dekat itu ada ruang Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini eh, ada bukti di dalam Alkitab yang sungguh mengerikan menurut saya, Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana hidup seperti itu? Ya. Ini firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 8 mengatakan, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi prioritas kadang orang melayani, orang beraktivitas gitu ya. Itu belum tentu Tuhan ada pada orang itu gitu. Itu ayat ini cukup jelas mengatakan kepada kita bahwa prioritas kita, pandangan kita, apa yang kita kerjakan, rupanya belum tentu bahwa Tuhan itu ada pada kita, gitu, saudara-saudara. Nah, eh, ini cukup membahayakan menurut saya, cukup mengerikan karena bagaimana jika orang tidak mendapat Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini padahal Tuhanlah yang kita cari, Tuhanlah yang kita inginkan, Tuhanlah yang harus selalu ada dekat kita. Maka semua eh, kedamaian, kesejahteraan, sukacita, Bapak Ibu Saudara, dan permasalahan itu eh, bisa kita lalui bersama-sama karena Tuhan ada pada kita. Nah, kita mau lihat satu-satu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tadi dikatakan karena orang miskin selalu ada pada kamu. Nah, ini sebenarnya contohnya Yudas, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab, Yudas ini adalah orang yang dikasih Yesus. Ya, dikatakan di situ, saudara-saudara. Yang kedua, orang yang dipercaya Tuhan Yesus membawa persembahan, membawa uang, Bapak Ibu Saudara ya, uang kas komsel, uang kas persekutuan, uang kas pemuridannya Tuhan Yesus gitu ya, saudara-saudara ya. Uang kas kebaktiannya Tuhan Yesus ini Yudas yang dipercaya. Maka itu gambar-gambar di Alkitab itu ada satu murid Yesus yang membawa pundi-pundi itu kantong uang yaitu Yudas. Yang ketiga adalah Yesus menegur dia karena punya prioritas yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, hatinya dia, kepercayaan dia rupanya tidak kepada Yesus. Kepercayaan dia bergeser, Bapak Ibu Saudara, karena dia suka mencuri uang. Ya, Yohanes 12 ayat 6 itu mengatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas
yang dipegangnya. Jadi dia menggunakan uang itu untuk keperluan pribadinya. Nah, kita perlu cek hati kita perlu cek ya. Ini eh, Tuhan Yesus bilang itu karena Yudas berkata, minyak semahal itu kenapa tidak dijual dan dibagi-bagikan kepada orang miskin? Maka jawab Tuhan Yesus tadi adalah, orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku belum tentu ada pada kamu. Itu jawabnya Tuhan Yesus. Nah, di ayat sebelumnya keterangannya itu Yohanes 12 ayat 6 ini rupanya Yudas, saudara-saudaraku, dia sering ngambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, ini menurut eh, saya kok dia punya motivasi yang palsu ya. Dia mengatakan uang wah ini minyak semahal ini harusnya itu ya bagi orang miskin gitu. Tetapi motivasinya rupanya beda. Motivasinya karena dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas, menggunakan uang yang disimpan dalam kas. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa kepercayaan dia terhadap kebutuhannya, terhadap uang, terhadap kesenangan itu menggeser Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus dalam hidupnya. Jadi Tuhan Yesus tidak lagi dalam ruang hidup Yudas, Bapak Ibu Saudara, tetapi uang, sukacitanya, kemauan-kemauannya, kepentingannya, itu rupanya yang sudah menggeser eh, Tuhan Yesus dalam hidupnya. Menurut saya ini sungguh mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Menurut saya ini eh, kalau orang kehilangan Tuhan Yesus itu sungguh mengerikan bagi kita. Kita perlu mengintrospeksi. Ya, itulah saudara-saudaraku yang saya katakan di depan belum tentu orang yang beraktivitas, belum tentu orang yang dia dekat itu Yesus ada di situ, ada dalam hidupnya. Bisa-bisa hatinya sudah di tempat yang lain, bisa-bisa hatinya sudah eh, motivasinya berbeda. Dia tidak murni lagi, nih. Bapak Ibu Saudara. Yesus sebenarnya tahu apa yang dikerjakan di situ oleh Yudas. Jadi kepentingan Tuhan Yesus bukan soal eh, minyak itu, Bapak Ibu Saudara, tetapi hidup seseorang apakah masih ada ruang bagi dia, ruang bagi Yesus itu sendiri, ruang bagi keberadaan Tuhan Yesus walaupun dia beraktivitas dekat dengannya. Bapak Ibu Saudara, rupanya dia tidak ada ruang lagi dalam hidupnya bagi Tuhan. Dan ini sungguh kita harus berdoa, sungguh kita harus eh, memberi ruang dalam hidup kita kepada Tuhan. Yang terakhir Tuhan berkata, tetapi aku tidak akan ada selalu ada tidak akan selalu ada pada kamu. Bapak Ibu Saudara, perlu kita tanya kepada diri kita, apakah hati kita masih mengasihi Yesus? Apakah Yesus masih jadi prioritas hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku? Dan ini penting bagi kita menjadi orang kepercayaan. Bapak Ibu Saudara, penting, sangat penting sekali kita menjadi orang yang dipercaya Yesus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, artinya orang yang dipercaya kehidupan Kristus itu sendiri di dalam hidup kita lebih jauh dari uang, lebih jauh dari sekedar harta, lebih jauh dari sekedar mungkin permasalahan, lebih jauh dari sekedar hanya kesenangan kita, lebih jauh dari prioritas-prioritas yang kita buat, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus ingin selalu ada pada kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sejauh mana kita, seumur berapa kita, kemudian seberapa dalam kita dengan Tuhan. Pertanyaannya yang penting adalah apakah Yesus selalu ada pada kita, pada ruang hidup kita. Itulah kepercayaan kita, itulah iman kita, itulah ruang hidup kita yang nyata bahwa Yesus selalu menjadi prioritas-prioritas utama dalam hidup kita yang membuktikan bahwa itulah kepercayaan kita kepada Dia. Itulah eh,
prioritas kita, itulah tanda bahwa kita beriman kepada Dia, tanda kita percaya kepada Dia. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak nyata, itu kitalah yang tahu bahwa di sana Yesus masih ada nggak pada kita. Mari kita berdoa.